Bab 471 berbeda orang namun tujuan yang sama. Bing mengerutkan keningnya dan sudah menebak kalau Phoenix Api tidak akan memberikan pertolongan tanpa ada sesuatu di baliknya. Xiao Yuan, keluarlah terlebih dahulu dan temani istrimu. Sekarang aku akan tetap berada di sini dan menjaga tempat ini untukmu bersama dengannya, kata Bing dengan santai. Oke. Xiao Yuan segera menghilang dari tempatnya dan keluar untuk menemani istrinya. Lang Tai mengambil bentuk manusianya dan berkata, lalu apa jawabanmu Kunpeng? Tujuan kita memang sama untuk pergi melihat dunia yang lebih luas. Kau mungkin mengikuti putri seorang pencipta dunia, namun aku tidak akan mencari kemudahan seperti itu, kata Bing dengan dingin. Lang Tai mengerutkan keningnya dan berkata, apakah kau bermaksud mengandalkan bocah itu? Sebagai binatang suci yang disebut sebagai bencana, kau sudah melunak sekarang. Terserah apa yang kau katakan. Tidak peduli siapa yang kita ikuti, hasilnya akan tetap sama, mereka berdua adalah suami istri. Lei Yunting tidak bisa hidup tanpa Xiao Yuan dan begitu pula sebaliknya, Xiao Yuan akan terus mengejar Lei Yunting. Bing melanjutkan, sejak awal kekuatan Lei Yunting sudah disiapkan oleh Sang Pencipta, tapi berbeda dengan Xiao Yuan. Anak itu selalu membuatku terkesan dan aku tidak malu menyebutnya sebagai temanku. Selama dia membutuhkan sesuatu dariku maka aku akan membantunya sesuai kemampuanku. Bing berpikir cukup sederhana dalam menilai Lei Yunting. Dia tahu bahwa Lei Yunting memiliki jiwa Phoenix Es yang dapat menekan mereka bintang suci legendaris. Kekuatannya juga sangat hebat dan layak menyandang gelar kaisar di masa depan, namun jalannya terlalu mulus seolah semuanya memang sudah disiapkan untuknya. Tidak seperti Xiao Yuan yang berusaha mati-matian untuk mendapatkan kekuatan. Teknik binatang suci yang dia kuasai dapat ditingkatkan sampai seperti ini. Terlebih dia adalah jenius sebenarnya dalam Dao. Bing sudah melihat perkembangan Xiao Yuan dengan mata kepalanya sendiri. Terlalu banyak hal yang di luar dugaan yang sudah dia buat dalam kondisi yang mendesak. Xiao Yuan selalu bertarung dengan kultivator yang berada di atasnya tanpa rasa takut sedikit pun akan kematian. Keberanian semacam ini bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh orang biasa. Di sisi lain Lei Yunting dan yang lainnya sedang asik mengobrol dan Xiao Yuan tiba-tiba muncul mengejutkan mereka. Bagaimana? Apakah suamiku sudah puas melihatnya? Tanya Lei Yunting dengan santai. Iya. Lang Tai juga membantu Bing untuk terlepas dari segel batu bintang dan Yong Nan sekarang sedang dalam proses pembentukan ulang, kata Xiao Yuan dengan santai dan duduk di tengah mereka. Bukankah itu bagus? Apakah suami khawatir akan berpisah dengan mereka? Tanya Lei Yunting dengan penasaran. Tentu saja tidak. Mereka sudah banyak membantuku dalam berbagai hal dan aku cukup berterima kasih. Melihat mereka mendapatkan kebebasan sudah cukup membuatku senang, lagi pula masih banyak hal yang harus aku lakukan dengan mereka dan ini bukan akhirnya, kata Xiao Yuan dengan santai. Kapan kita akan menjemput keluarga kita? Tanya Lei Yunting dengan penasaran. Benar. Biarkan kami berdua ikut bersama kalian. Jia Yi dan Tao Lingwan juga ingin melihat keluarga Xiao Yuan. Paling lambat seminggu ini. Master Sekte sedang menyiapkan arai teleportasi dan aku sudah memberikan koordinatnya. Untuk kalian berdua lebih baik tetap tinggal dan berlatih, terutama untukmu Jia Yi. Kau harus segera menerobos lapisan kedua dan berlatih lagi. Lautan bintang akan segera dibuka dan itu adalah waktu yang bagus untuk menerobos tingkat Sein, kata Xiao Yuan dengan jujur. Tapi bukankah suami sudah berjanji akan membawa kita? Kata Jia Yi dengan ekspresi yang sedih. Tao Lingwan tersenyum dan berkata, biarkan kami berada di dunia liontin emas. Setelah kami berkenalan satu sama lain maka kami akan segera memulai latihan kami di sana.
Terlebih kami sudah menerima hadiah dari kakak Lei Yunting dan untuk merubah origin Qi menjadi Sein Qi semuanya sudah cukup. Xiao Yuan menepuk kepalanya dan berkata, benar juga. Prinsip dunia liontin emas mengikuti basis kultivasiku. Seharusnya itu sudah cukup untuk membuat kalian berlatih, walaupun aura di sana tidak sebagus tempat ini. Tapi seharusnya bisa digunakan. Terlebih aku bisa membantu kalian untuk melakukan kultivasi ganda. Tao Lingwan dan Jiayi hanya bisa tersenyum pahit mendengar perkataan Xiao Yuan, pada akhirnya mereka akan kelelahan lagi dan lagi jika terus seperti ini. Lei Yunting sudah tahu tentang hal ini dan hanya bisa tertawa pulang. Waktu berlalu selama seminggu dan arai teleportasi sudah berhasil disiapkan. Xiao Yuan dan yang lainnya akhirnya bisa menggunakannya dan pergi ke dunia yang lebih rendah untuk bertemu dengan keluarganya. Apakah kau sudah siap untuk pergi? Tanya Duan Rong dengan santai. Kami serahkan sisanya kepada Master Sekte. Xiao Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Pastikan untuk kembali lebih cepat. Lautan bintang akan segera dibuka dan itu akan sangat bagus jika kau bisa menerobos tingkat Sein di sana. Duan Rong mengingatkan Xiao Yuan untuk segera kembali. Murid ini mengerti. Kata Xiao Yuan dengan patuh. Bagus. Tian Du memberikan plat giok dan berkata, tempat asalmu sama sekali tidak ada yang tahu, namun semua itu terhubung dengan dunia bawah. Carilah sendiri tempatnya. Xiao Yuan mengambil plat giok itu dan menuangkan ki miliknya, kesadaran ilahi miliknya seolah terseret dan dia bisa dengan jelas melihat puluhan dunia bawah yang dibatasi dengan jurang yang besar. Setelah beberapa waktu mencari akhirnya dia menemukan rumahnya, di sana hanya ada dua benua yaitu Tianxuan dan Xian. Jadi untuk melihat strukturnya tidaklah terlalu sulit untuk menemukan tempat asalnya. Jika kau sudah menemukannya maka pergilah ke gerbang teleportasi, jika kau ingin kembali maka kau hanya perlu menghancurkan plat giok itu dan secara otomatis kau akan dikirim kembali. Kata Tian Du dengan santai. Kalau begitu murid ini akan pergi. Kata Xiao Yuan sambil menggandeng tangan Lei Yunting. Tao Lingwan dan Jiayi juga mengangguk bersamaan. Mereka sudah tidak sabar untuk melihat seperti apa kampung halaman dari suami mereka, terlebih apa yang mereka nantikan adalah pertemuan dengan keluarganya. Mereka berempat berdiri di gerbang arai dan Xiao Yuan mengaktifkannya. Tanpa pikir panjang mereka berempat masuk bersama dan aliran ruang yang sangat kuat menyeret mereka. Aliran ruang itu sangat teratur dan tidak melukai sama sekali. Terakhir kali Xiao Yuan terluka parah karena aliran ruang saat pertama kali pergi ke wilayah leluhur. Mereka bertiga mulai merasakan pusing dan Xiao Yuan membungkus mereka dengan ki miliknya. Xiao Yuan memiliki pencapaian dalam hukum ruang yang diajarkan oleh Kaisar Perang. Walaupun tidak terlalu tinggi namun sudah cukup baginya untuk berbaur atau merasakan kekuatan ruang itu sendiri. Xiao Yuan melihat cahaya di depan dan segera mendorong Sein Qi miliknya. Mereka berempat melewatinya bersama-sama dan sampai lautan yang sangat luas. Mereka bertiga mulai menstabilkan diri mereka dan petir di atas langit mulai bergemuruh. Segera Xiao Yuan memasukkan pil roh ke dalam masing-masing mulut mereka dan dia juga menelannya. Pil roh dunia dapat membantu mereka lolos dalam penolakan dunia yang lebih rendah dan waktunya cukup lama. Langit mulai tenang dan Xiao Yuan membekukan laut membentuk pulau kecil untuk mereka bertiga beristirahat. Xiao Yuan merasakan perbedaan dari lautan ini dan merasa kalau aura dunia ini menjadi sangat tipis. Bahkan jika dibandingkan dengan benua Tianxuan aura di sini jauh lebih buruk. Terlebih apa yang mencurigakan adalah lautan seharusnya dipenuhi dengan bis yang kuat, tapi sekarang mereka sama sekali tidak diserang ataupun melihat bis yang lewat. Suamiku ini. Lei Yunting membuka matanya dan juga merasakan perbedaan yang jelas. Iya, sepertinya sesuatu sudah terjadi di sini. Kata Xiao Yuan dengan dingin.
Mahkota Lei Yunting mulai menyala dan Zi menunjukkan wujud jiwanya. Putri tidak perlu bingung, ini adalah tanda di mana terdapat makhluk dimensi lain yang menyerang karena kelima dimensi saling mendekat. Yang pertama menerima akibat adalah dunia yang lebih rendah. Lalu apakah ada orang kuat yang sudah merencanakan hal ini? Tanya Lei Yunting dengan penasaran. Belum pasti. Dunia bawah lain hanya terbentur satu sama lain. Jika dilihat dari aura di sekitar sini maka mereka tidak lebih dari ras mayat. Kata Zi dengan jujur. 73 ras mayat. Xiao Yuan sudah pernah melihat ras mayat ini sewaktu di dunia pasif saat ujian masuk sekte bulan cerah. Mayat hidup ini tidak terlalu kuat dan memiliki tubuh yang rapuh, namun darah serta kekuatan spiritualnya sangat berbahaya dan bahkan dapat meleburkan besi. Tao Lingwan dan Jiayi melihat ekspresi Xiao Yuan dan berkata, "Suamiku, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Hah? Mari berpisah di sini. Kalian bertiga akan pergi ke benua Zien dan aku akan pergi ke benua Tianshuan. Aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka berdua, jadi akan jauh lebih baik jika kita berpencar," kata Xiao Yuan dengan cemas. Tao Lingwan sedikit tidak setuju dengan rencana Xiao Yuan, akan lebih baik jika salah satu dari mereka menemani Xiao Yuan. Namun Lei Yunting menghentikannya dan sependapat dengan Xiao Yuan. Mereka tidak terlalu kuat dan mudah untuk dikalahkan. Benua Zien jauh lebih besar dan aku membutuhkan tenaga kalian di sana, sisanya biarkan suami pergi ke benua Tianshuan dan membereskan mereka, kata Lei Yunting dengan tegas. Kami akan mengikuti arahan kakak, kata Jiayi dan Tao Lingwan dengan jujur. Karena kalian semua sudah setuju maka aku akan pergi. Jangan terlalu memaksakan diri kalian. Xiao Yuan mendesak Seinqi miliknya dan bergegas terbang ke arah benua Tianshuan. Begitu pula dengan mereka bertiga, mereka juga bergegas terbang ke arah benua Zien sesuai dengan komando yang diberikan oleh Lei Yunting. Saat ini Xiao Yuan tidak memikirkan apapun dan terbang seperti meteor yang tidak terhentikan. Dia sangat khawatir dengan keadaan Qin Yue ataupun Kai Lin yang mungkin saja terjebak dalam pertarungan dengan ras mayat. Di sisi lain di pinggir lautan yang terlihat sangat kacau, sebuah arai penghalang besar melindungi benua Tianshuan. Ratusan ribu bis yang berenang dari laut mulai mengamuk dan Qi mayat menciptakan kengerian di hati semua orang. Pertarungan ini sudah terjadi selama setahun lebih. Qin Yue dan Kai Lin yang merupakan kultivator terkuat sekaligus pemimpin di sana berdiri di garis depan untuk menghalau segerombolan mayat hidup yang menyerang. Kultivasi mereka berdua di tingkat origin lapisan ketiga dan saat ini mereka dibantu oleh pasukan bayangan serta kultivator benua Tianshuan. Laut menunjukkan gelombang besar dan sesosok monster raksasa keluar dari dalam air. Di atas kepala monster itu terlihat seorang pria berambut hijau dengan kulit yang terlihat mengeluarkan cairan yang bau. Pria itu bernama Lun Pei yang merupakan ras mayat yang basis kultivasinya setara dengan mereka berdua. Lun Pei melihat ke arah penghalang dan mengendalikan monster itu untuk menghancurkannya. Monster itu berniat memukul penghalang dan Kai Lin yang melihat hal ini merasa sedikit cemas. Origin Qi meledak dengan gila dan api bumi menyembur ke arah monster itu. Tinju besar monster itu terbakar dan lengannya dipotong dengan paksa oleh pedang Lun Pei. Kau lagi yang mengganggu. Sampai kapan ini akan berlangsung? Menyerah saja. Dunia ini sudah berada di ambang kehancuran dan mustahil untuk diselamatkan. Lebih baik kalian berdua ikut bersama denganku menjadi ras mayat, kata Lun Pei dengan percaya diri. Sampai mati pun aku tidak akan mau melakukannya, Kai Lin berkata dengan marah. Qin Yue dan pasukan bayangan muncul di belakangnya dan bersiap memulai pertarungan, mayat hidup yang menjijikan. Hari ini kita tentukan siapa yang hidup atau mati, marah. Lun Pei mengerutkan keningnya dan Qi mayat meledak dengan gila.
Ratusan ribu bis keluar dari dalam air dan semuanya sudah menjadi mayat hidup yang mengerikan. Song Si dan Sietan merasa sangat cemas dalam hal ini, namun tidak ada alasan bagi mereka untuk lari. Dengan barisan pasukan yang dimiliki Lun Pei, hasilnya sudah jelas bahwa mereka akan kalah, tapi setidaknya mereka mati dengan kehormatan penuh dalam medan pertempuran. Song Si berteriak dengan keras, "Semua pasukan bayangan. Kita akan bertarung sampai mati bersama kedua nyonya." Mereka semua berteriak dengan keras dan aura membunuh yang luar biasa kuat meledak. Lun Pei yang melihat hal ini hanya bisa tersenyum dan mungkin ini akan menjadi sangat menarik dengan membunuh semua orang satu persatu. Qin Yue melihat ke arah Kailin dan berkata, "Apakah kau takut?" Kailin tersenyum dan berkata, "Sama sekali tidak kakak. Apa yang paling menjadi penyesalan adalah tidak bisa menunggunya kembali untuk menjemput kita." Qin Yue mengangguk dan berkata, "Iya. Kehidupan ini aku sudah sangat puas dengan menjadi istrinya." Mereka berdua sama sekali tidak takut akan kematian, hanya saja mereka tidak bisa menunggu Xiao Yuan kembali dan menjemput mereka. Hari-hari yang mereka habiskan bersama dengannya cukup membahagiakan, namun sepertinya tidak akan bertahan selamanya. Ketika pertempuran hampir pecah, sebuah aura yang sangat mendominasi meledak dari atas langit. Niat membunuh yang sangat kuat menyebar dengan sangat gila dan menekan semua orang di bawahnya. Di balik awan api, petir emas menyebar memenuhi langit dan sosok seorang pria yang familiar terlihat sangat jelas. Xiao Yuan menunjukkan dirinya dengan ekspresi yang terlihat sangat marah. Lun Pei merasakan tekanan yang luar biasa dari pria di atas langit dan berkata dengan panik, "Siapa kau? Orang yang akan mengakhiri hidupmu." Api petir emas mengamuk dan memadat menjadi ratusan ribu pedang api petir emas. Xiao Yuan melambaikan tangannya dan pedang api petir emas turun seperti sebuah hujan. Ratusan ribu mayat hidup hancur berkeping-keping dan dibakar sampai tidak ada sisa-sisa tubuh mereka. Xiao Yuan mendesak Sein Qi miliknya dan meraih ke arah Lun Pei. Tekanan aura yang sangat kuat menarik tubuh Lun Pei dengan paksa ke arah Xiao Yuan tanpa bisa melawan sedikitpun. "Di mana teman-temanmu?" Xiao Yuan bertanya dengan dingin. Lun Pei tidak berniat untuk menjawab dan mendesaki mayat di dalam tubuhnya. Perlahan tubuhnya mulai membengkak dan Lun Pei berniat untuk meledakkan diri. Namun sebelum Lun Pei meledak, Xiao Yuan menjentikkan api emas yang perlahan masuk ke dalam tubuh Lun Pei. Sensasi panas yang mengerikan membakar tubuh Lun Pei dari dalam. Perlahan darahnya mulai menguap dan tubuhnya berubah menjadi abu. Ki mayat di sekitarnya sudah mencemari aura di sekitar sini. Jika tidak segera dia singkirkan, maka ki mayat ini tidak lebih seperti racun yang mengikis tubuh mereka secara perlahan. Kik. Jiwa gagak emas berkaki tiga keluar dari dalam tubuh Xiao Yuan dan mengepakkan sayapnya yang besar di atas langit. Hembusan angin yang sangat kuat serta aura kehidupan yang luar biasa mendorong semua ki mayat untuk menjauh. Dalam sekejap mata Xiao Yuan menyingkirkan ki mayat yang ada di benua Tianxuan, walaupun tidak menghilang sepenuhnya, tapi ini adalah solusi yang tepat yang dapat dia lakukan sekarang. Qin Yue dan Kailin terbang ke arah Xiao Yuan dan masuk ke dalam pelukannya. Mereka berdua menangis dan sangat senang melihat Xiao Yuan sudah kembali. Mereka sempat berpikir kalau mungkin mereka akan mati dan sekarang suami mereka sudah kembali yang merupakan kebahagiaan terbesar untuk mereka berdua. Bab 475 Wakil Pemimpin Sima Gui. Xiao Yuan membawa mereka turun dan pasukan bayangan mengikutinya. Semua orang melihat kedatangan pria hebat ini. Bagi mereka yang tidak mengenalnya, maka semuanya sudah jelas melalui rasa hormat yang diberikan oleh pasukan bayangan. Chen Jian, Song Si dan Sietan berlutut di tanah dan diukiti oleh semua orang. "Tuan muda sudah kembali." Xiao Yuan mengangguk dan mengusap kedua kepala istrinya.
kalian bertiga apakah siap menerima perintah? Tolong katakan Tuan Muda, kata mereka bertiga dengan sungguh-sungguh. Xiao Yuan menyegel basis kultivasi Qin Yue dan Kailin dengan kedua tangannya. Hal ini tentu saja mengejutkan semua orang dan merasa bingung dengan tindakan yang sebenarnya Xiao Yuan lakukan. Bawa mereka pergi sejauh mungkin dari sini dan kalian semua juga harus pergi. Jangan pernah berpikir untuk kembali karena benua Tianxuan akan musnah sekarang. Kumpulkan semua orang di satu tempat, lebih cepat lebih baik, kata Xiao Yuan dengan sungguh-sungguh. Mereka semua terlihat bingung namun sebuah retakan ruang hampa mulai tercipta di atas langit. Xiao Yuan dapat merasakan kalau ada kekuatan ruang yang berada di sekitarnya. Jelas bahwa ada orang yang turun ke dunia bawah, entah ini berasal dari wilayah leluhur atau dimensi yang berbeda. Jelas niat membunuh ini adalah kultivator tingkat Sein. Apa yang kalian tunggu? Masih tidak pergi? Teriak Xiao Yuan dengan marah. Mereka semua bergegas pergi dari tempar itu. Qin Yue dan Kailin enggan meninggalkan Xiao Yuan namun Chen Jian membawanya dengan paksa. Ingin pergi? Apakah kalian sudah meminta izin dariku? Demon Qi meledak dari atas langit dan sebuah jari telunjuk hitam raksasa melesat ke arah mereka. Xiao Yuan menyuntikkan Qi miliknya dalam jumlah yang besar. Segera dia meninju ke depan dan sinar cahaya yang kuat melesat menabrak jari telunjuk itu. Gelombang aura yang sangat kuat menyapu semua orang seperti sebuah badai dan petir di atas langit mulai mengamuk dengan gila. Song Si dan yang lainnya sangat terkejut melihat kekuatan absolut ini, bahkan dia cukup yakin entah itu tinju Xiao Yuan atau jari telunjuk itu dapat menghancurkan benua Tianxuan dalam sekali gerakan. Seorang iblis keluar dari retakan ruang dengan aura membunuh dari kultivator tingkat Sein lapisan kedua. Bahkan Tao Ming yang berada di tingkat yang sama tidak sebanding dengan iblis tua ini. Sepertinya kekuatan yang kau miliki itu bukan sekedar omong kosong belaka. Aku adalah wakil pemimpin dari gedung pembunuh Sima Gui. Aku sudah menunggu momen di mana kau akan keluar dari sekte bulan cerah, kata Sima Gui dengan niat membunuh yang jelas. Dari mana kau bisa mengetahui keberadaanku? Tanya Xiao Yuan dengan dingin. Sima Gui tersenyum dan berkata, seharusnya kau tidak menaruh tanda jiwa milikmu dengan sembarangan. Sande. Anak pengkhianat itu sudah kami tangkap, walaupun dia tidak ingin membuka mulutnya tetapi kami memiliki beberapa metode untuk melacakmu. Saat kau berada di sekte bulan cerah maka kami tidak bisa terang-terangan mencarimu, tapi ketika kau berada di luar sekte maka itu adalah akhir darimu. Omong kosong. Siapa yang mati kau atau aku tidak ada yang tahu. Jika pertarungan kita pecah di sini, itu akan menjadi akhir dari dunia ini termasuk akhir untuk kita semua. Pergi. Setelah aku kembali akan kupastikan untuk keluar dan menghadapimu, kata Xiao Yuan dengan kesal. Dalam mimpimu, membuatmu tetap tumbuh dan menerobos tingkat Sein, aku takut ketika hal itu terjadi maka aku sudah perang. Bab 476 Pengepungan. Xiao Yuan merasa sangat terdesak kali ini. Jika pertempuran mereka berdua pecah maka dunia ini akan hancur. Walaupun pertarungan pecah sekalipun kemungkinan kemenangan Xiao Yuan adalah nol. Sima Gui sendiri tahu kalau Xiao Yuan ini sangat hebat dan licik. Namun hal ini tidak membuatnya gentar sama sekali. Dia sudah menyusun rencana untuk membunuh Xiao Yuan dan mangsa di depannya tidak akan bisa lepas dengan mudah. Sima Gui mengangkat tangannya dan ruang di sekitarnya mulai berantakan. Xiao Yuan memperhatikan benda apa yang dipegangnya dan dia cukup terkejut. Benda itu merupakan giok pasif yang merupakan kunci untuk membuka dunia pasif. Hehehe. Orang tua ini tidak berencana untuk bunuh diri dengan menghancurkan dunia bersama dengan dirimu. Para kaisar tidak akan tinggal diam jika salah satu dunia bawah hancur, jadi jangan pikir orang tua ini datang tanpa persiapan yang matang.
kata Sima Gui dengan senyum yang percaya diri. Aliran ruang yang sangat kuat menekan Xiao Yuan dan sosok mereka menghilang dalam sekejap mata. Aura mengintimidasi yang dirasakan semua orang tiba-tiba menghilang, Song Si dan yang lainnya tiba-tiba berhenti. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kembali membantu Tuan Muda? Tanya Song Si dengan penasaran. Qin Yue dan Kailin memberontak, lepaskan kami. Setidaknya biarkan kami bertarung bersamanya. Chen Jian menutup matanya dan kesadaran ilahinya tidak bisa merasakan keberadaan Xiao Yuan ataupun musuh yang baru datang itu. Memangnya apa yang kedua nyonya bisa lakukan di sana? Kemungkinan ini adalah pertarungan kultivator yang berada di atas tingkat origin. Kalian hanya akan menjadi beban bagi Tuan Muda, lebih baik untuk segera membawa kalian ke benua Xian dan mengungsikan semua orang sesuai perintah Tuan Muda. Kata Chen Jian dengan tegas. Qin Yue dan Kailin merasa sangat tidak senang, tapi perkataan Chen Jian sama sekali tidak salah. Hanya Xiao Yuan saja yang mampu bertarung melawan mereka, bahkan jika mereka mengumpulkan kultivator kedua benua masihlah hal yang mustahil untuk mengalahkan mereka. Song Si, Sietan. Dengarkan aku baik-baik, prioritas kalian adalah membawa kedua nyonya pergi ke tempat kediaman Xiao. Untuk masalah di sini serahkan kepadaku. Kata Chen Jian dengan tegas. Baik. Song Si dan Sietan tidak ingin berdebat dan segera pergi membawa Kailin dan Qin Yue. Chen Jian akan tetap di sana dan menunggu kemunculan Xiao Yuan, dia sama sekali tidak peduli dengan nyawanya. Chen Jian memutuskan untuk tetap tinggal dan jika Xiao Yuan kalah maka dia akan segera kembali dan melaporkannya. Di sisi lain di dalam dunia pasif suara tawa menggema dari segala arah. Di sana terdapat 20 orang kultivator tingkat Sein lapisan pertama dan Xiao Yuan berada di tengah-tengah mereka. Penyambutan kalian cukup bagus. Hanya untuk melawan seorang kultivator tingkat primordial sepertiku, kalian harus melawanku secara bersama-sama. Sima Gui. Apakah kau tidak memiliki keberanian untuk menghadapiku dalam pertarungan 1 lawan 1? Xiao Yuan bertanya dengan dingin. Kau memang hanya berada di tingkat primordial tapi kemampuanmu tidaklah normal. Bahkan Tao Ming mati di tanganmu. Setelah melihat kemampuanmu yang sebenarnya sewaktu perang virtual, persiapan ini sungguh diperlukan. Kata Sima Gui dengan bangga. Mereka tidak akan mau mengulang kesalahan untuk kedua kalinya. Xiao Yuan ini sudah seperti bom untuk gedung pembunuh, jika mereka membiarkannya untuk terus tumbuh maka di masa depan tidak akan ada lagi gedung pembunuh. Jadi persiapan ini sungguh sangat diperlukan mengingat Xiao Yuan harus mati bagaimanapun caranya. Ini adalah perintah dari ketua dan kaisar darah, potensi Xiao Yuan mungkin sebanding dengan kaisar bergelar. Kaisar Perang. Bab 477 Pengepungan 2. Kaisar darah memberikan mereka perintah ini karena beberapa alasan. Xiao Yuan akan menjadi pengganggu untuknya di masa depan, jadi lebih baik untuk menyingkirkannya segera mungkin. Xiao Yuan tidak ingin memperlama keadaan ataupun berharap seseorang akan menyelamatkan dirinya dari situasi ini. Matanya memancarkan niat membunuh yang sangat kuat, pedang pemakan jiwa di tangannya mulai berdengung. Jiwa gagak emas berkaki 3 keluar dari tubuhnya dan mengepakkan sayapnya. Mereka semua dipaksa untuk mundur ke belakang dan sosok Xiao Yuan menghilang dari tempatnya berdiri. Xiao Yuan dengan cepat muncul di depan Sima Gui dan mengayunkan pedangnya. Sima Gui yang melihat hal ini tidak tinggal diam, dia juga mengeluarkan pedangnya dan dentuman yang kuat antara kedua pedang saling beradu di atas langit. Apa yang kalian semua tunggu? Segera bunuh dia! Teriak Sima Gui dengan keras. Sima Gui mendesak Demon Ki miliknya dan menghempaskan Xiao Yuan ke belakang. Artifak tombak dan pedang diarahkan langsung kepada Xiao Yuan, namun dengan ki pedang pelindung dia mampu mengatasi semuanya.
5 orang membentuk formasi 5 elemen dan cahaya 5 warna menyembur ke arah Xiao Yuan. Cahaya 5 warna itu berubah menjadi telapak tangan yang besar, tubuh Xiao Yuan terkena langsung cahaya 5 warna itu. Boom! Ledakan yang keras terdengar sangat mengerikan dan membuat tanah berguncang hebat. Naga api emas keluar dari asap debu dan menyapu salah seorang dari mereka. Ledakan api emas di atas langit membuat semua orang mundur. Namun Sima Gui sudah berada di belakang Xiao Yuan dengan senyum yang puas. Xiao Yuan tidak tahu apa yang sebenarnya Sima Gui lakukan, tapi tiba-tiba tanpa dia sadari 6 luka tebasan pedang sudah ada di setiap bagian tubuhnya. Darah Xiao Yuan menyembur dan memaksanya berlutut di tanah. Seorang ras monster di atas langit mendesak monster ki miliknya dan bola petir yang sangat besar dilemparkan langsung ke arah Xiao Yuan. Semua orang juga menembakkan setiap atribut mereka ke arah Xiao Yuan. Sima Gui mundur dengan cepat dan senyumnya terlihat sangat puas. Boom! 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 Xiao Yuan dibombardir oleh gelombang ki dan atribut yang ganas. Darah terus bercucuran dan ledakan demi ledakan terus menyapu tubuhnya. Ark! Xiao Yuan berteriak sangat keras dan ki alam diserap dalam jumlah yang besar. Rambutnya berubah menjadi putih dan auranya dapat menandingi kultivator tingkat Sein. Apa yang Sima Gui khawatirkan adalah teknik Xiao Yuan yang ini. Dia tidak tahu apa pemicunya, namun selama wujud Xiao Yuan berubah seperti ini, tingkat kekuatan bukan lagi perbandingan untuknya. Kalian semua harus tetap waspada. Perubahan wujudnya ini disertai dengan kemampuan yang hebat. Bahkan tingkat Sainta lapisan pertama belum tentu akan dapat melawannya. Teriak Sima Gui dengan keras. Xiao Yuan meninju ke tanah dengan sangat keras dan menyembunyikan dirinya di dalam debu. Sima Gui sangat berhati-hati untuk melawannya dan sulit untuk melawan mereka semua. Kegelapan yang kuat seperti tali keluar dari asap debu dan menjerat beberapa 10 orang. Sebelum mereka sempat melepaskan kegelapan yang menjerat mereka, jiwa gagak emas menyemburkan api petir emas dan melesat langsung ke arah mereka. Ledakan yang besar tercipta di atas langit dan 10 orang yang terjerat itu mati terbakar oleh keganasan dari api petir emas. Xiao Yuan melompat ke atas langit dan pedang pemakan jiwa berdengung. Ki pedang yang sangat kuat diarahkan langsung ke 5 orang yang membentuk formasi. Namun sebuah artifak pertahanan yang menyerupai cangkang kura-kura menahan ki pedang Xiao Yuan. 478 kalah dalam segala hal. Seorang ras monster melesat ke arah Xiao Yuan dan monster ki meledak dengan gila, tangannya perlahan membesar dan meninju ke arah Xiao Yuan. Bang! Xiao Yuan menyilangkan tangannya dan menahan tinju itu. Tubuhnya terlempar sangat jauh ke belakang akibat kekuatan kasar, tangannya mulai mati rasa dan darah menyembur dari mulutnya. Tidak berhenti di situ saja, salah seorang ras manusia bergerak dengan sangat cepat di sisi yang berlawanan. Segel di tangannya mulai terbentuk dan bentuk jiwa burung api melesat ke arah Xiao Yuan dan menyeretnya ke bawah. Boom! Ledakan api membombardir Xiao Yuan dan api emas di dahinya melindunginya dari panasnya atribut api kultivator tingkat Sein. Jiwa gagak emas kembali masuk ke dalam tubuh Xiao Yuan dan bahkan setelah dia menggunakan fase kedua dari teknik binatang suci, dia hanya mampu membunuh setengah dari kultivator tingkat Sein lapisan pertama. Luka di tubuhnya juga tidak pulih seperti biasanya. Xiao Yuan dapat yakin bahwa mereka memiliki dao yang dapat menghalangi kemampuan dalam pemulihan tubuhnya. Tapi untungnya sumber Sein Ki miliknya terus-menerus diisi ulang dan hingga saat ini dia masih bisa melakukan pertarungan panjang. Sima Gui berdiri di atas langit dan berkata, tidak heran jika Kaisar Darah sangat takut dengan potensi masa depanmu. Aku harus mengakui bahwa mungkin kau adalah yang paling kuat di tingkatanmu saat ini, atau mungkin kultivator tingkat Sein lapisan pertama tidak akan menjadi lawanmu sama sekali. Apakah kau di sini untuk bertarung atau berbicara?
Aku tidak peduli apa pendapatmu tentangku, yang pasti hanya aku atau kalian yang akan mati. Kata Xiao Yuan dengan tegas, namun kondisi tubuhnya saat ini sudah babak belur. 5 orang yang mengendalikan arai 5 elemen mendesak Sein Qi mereka bersama-sama. Cahaya 5 warna melambung tinggi ke atas langit dan berubah menjadi naga 5 warna dengan aura yang sangat ganas. Naga 5 warna itu menukik ke bawah ke arah Xiao Yuan dengan gelombang aura yang sangat dahsyat. Xiao Yuan yang melihat hal ini merasa sedikit khawatir, mata Xiao Yuan mulai bercahaya dan sinar cahaya menyembur dari matanya. Boom! Teknik mata langit dan naga 5 warna saling bertabrakan dan menciptakan gelombang aura yang sangat besar. Fase kedua teknik binatang suci Xiao Yuan mulai menghilang dan dia kembali dalam keadaan normal setelah menggunakan ki alam dalam jumlah yang besar. Sima Gui tiba-tiba muncul 10 meter dari jarak Xiao Yuan, dia mengarahkan ujung pedangnya kepada Xiao Yuan dan ki pedang yang sangat kuat menyembur ke arah Xiao Yuan. Xiao Yuan terkena serangan telak dari ganasnya ki pedang Sima Gui. Namun berkat kekuatan fisiknya yang kuat, Xiao Yuan hanya mengalami sedikit luka tebasan pedang di tubuhnya. Luar biasa. Masih bisa berdiri setelah menerima serangan dariku. Aku mempelajari dao akselerasi penuh yang dapat membuat rasa sakit menjadi 2 kali lipat, terlebih kemampuan penyembuhan yang kau banggakan tidak akan berguna di hadapanku. Kata Sima Gui dengan kagum. Xiao Yuan sudah berada di ambang batas dari fisiknya. Saat ini lukanya terlalu banyak dan walaupun dia memiliki tenaga lebih, tubuhnya tidak mau meresponnya untuk bertarung. Xiao Yuan sudah kalah dalam segala hal, entah itu kekuatan dan persiapan. Xiao Yuan kalah telak. Dia tidak memperhitungkan kemungkinan seperti ini dan walaupun pertarungan ini tidak adil, tapi Xiao Yuan tidak ingin beralasan kalah dalam jumlah. Sima Gui Bab 479 Kedatangan Bing. Sima Gui sudah mengetahui semua kemampuan ataupun kekurangan Xiao Yuan, jadi dia datang kemari dengan persiapan penuh. Jika dia masih kalah maka dia bisa dianggap sama sekali tidak berguna setelah semua persiapan yang dia siapkan. Sima Gui perlahan maju ke arah Xiao Yuan yang sudah terluka parah. Tapi sebelum dia membunuhnya, tiba-tiba dunia pasif itu berguncang sangat hebat. Bang! 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 Dentuman terus-menerus terjadi dan Sima Gui dengan yang lainnya merasa sedikit khawatir. Sosok yang dapat menunjukkan kekuatan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Jika ini diteruskan maka dunia pasif ini akan hancur. Krak! Langit perlahan mulai menunjukkan retakan dan hancur seperti sebuah kaca yang menunjukkan lubang. Sosok binatang suci legendaris Kunpeng keluar dari lubang itu dan aura binatang suci yang kuat menekan mereka semua dengan paksa. Sima Gui langsung mundur dan menjaga jarak dari eksistensi yang berbahaya ini. Menurut cerita masa lalu, Kunpeng dikatakan sebagai pembawa bencana. Dimanapun Kunpeng berada maka tempat itu akan dihancurkan olehnya. Dari kelima binatang suci lainnya, Kunpeng adalah sosok yang paling berbahaya. Entah itu ras manapun, mereka akan tetap dihancurkan oleh Kunpeng dengan alasan untuk bersenang-senang. Hal ini juga memaksa Kaisar Bintang turun tangan dan bertarung. Namun hasilnya Kaisar Bintang tidak mampu melawannya dan berakhir dengan menyegelnya. Sudah ribuan tahun sejak pertarungan mereka. Sekarang binatang suci pembawa bencana itu muncul di hadapan mereka. Apa yang menjadi tujuan dari Kunpeng masih belum jelas, tapi keadaan mereka saat ini jelas bahwa tidak akan baik. Bing melirik ke arah kelima orang yang membentuk formasi. Bing mengibaskan sayapnya dan aura hitam yang sangat kuat menyapu tubuh kelima orang itu sampai hancur berkeping-keping. Sima Gui yang melihat hal ini menjadi sangat terkejut. Sisanya Bing hanya melakukan hal yang sama dan hanya menyisakan Sima Gui di sana. Tuan Kunpeng, mengapa kau melakukan semua ini? Kami memiliki perlindungan dari Kaisar Darah.
Apakah kau ingin memulai perang dengan salah satu kaisar bergelar? Teriak Sima Gui dengan panik. Bing tersenyum dan berkata, iblis kecil yang baru menyandang gelar kaisar sudah berpikir dirinya berada di atas segalanya. Dao darah. Dao sampah macam apa itu? Bahkan jika para kaisar bergelar dikumpulkan menjadi satu, aku masih sangat sanggup untuk mengatasinya. Kau mengatakan ingin berperang bukan? Tanyakan ini kepadanya. Apakah dia berani bertarung denganku? Sima Gui tidak bisa menjawabnya dan hanya ketakutan di tempat. Kunpeng ini sangat berbahaya dan perkataannya sendiri tidak bisa mewakili kaisar darah sendiri. Hahaha. Kaisar dengan dao yang lemah berani menantangku. Bahkan dia tidak sehebat pria tua bintang ataupun kaisar kuno lainnya, setelah kalian mengincar nyawa temanku. Apakah kau pikir aku akan diam saja? Bing melihat ke arah Xiao Yuan yang terlihat berantakan. Xiao Yuan, katakan saja padaku, aku bisa mengambil nyawa mereka semua termasuk kaisar darah. Jika kau menginginkan hal ini maka aku akan melakukannya setelah kita kembali ke wilayah leluhur. Sima Gui sangat terkejut dengan keberuntungan macam apa yang dimiliki Xiao Yuan sampai membuat salah satu binatang suci Kunpeng mengakui dirinya sebagai teman. Takutnya jika berita ini keluar maka wilayah leluhur akan dihebohkan dengan Xiao Yuan. Xiao Yuan terlihat lebih baik setelah memakan beberapa pil roh pemulihan. Sudah cukup Bing. Aku adalah seorang pria dan urusanku akan aku selesaikan sendiri nantinya. Persetan dengan kaisar manapun. Aku akan mengingat hutang ini dengan baik dan akan datang untuk mengambil hidupnya. Episode sebelumnya. Bab 478 kalah dalam segala hal. Bab 480 pecahan jiwa kaisar darah. Menurut apa yang dikatakan Sima Gui tentang kaisar darah, dia hanya takut bahwa Xiao Yuan akan menggeser dirinya dari posisinya. Tapi Xiao Yuan bukanlah orang bodoh yang akan mudah ditipu. Walaupun tujuan kaisar darah masih belum pasti tetapi mustahil jika alasan dia mengincarnya hanya karena masalah sepele. Jika harus menebak maka dirinya pasti memiliki sesuatu yang sangat diinginkan oleh kaisar darah. Sima Gui mengerutkan keningnya dan berteriak dengan marah, kau memang hebat. Tapi apakah kau tahu kaisar darah itu sekuat apa? Kesombongan yang dimiliki Xiao Yuan memang tidak ada batasnya. Bahkan kultivator tingkat Sein lapisan ketiga tidak akan mampu melukai seorang kaisar bergelar, tapi bocah ini berani menantang salah satu kaisar dan berniat membunuhnya. Bahkan dalam sejarah sekalipun tidak ada yang dapat melakukannya. Bahkan kematian Kaisar Bintang adalah hasil dari tipu muslihat dari anak dari salah satu binatang suci naga. Skema yang dibuatnya sangatlah hebat dan memaksa Kaisar Bintang untuk bertarung sampai mati dengan harimau langit. Tapi hanya dengan skema itu saja dia masih tetap mati di tangan Kaisar Bintang. Dilihat dari manapun membunuh seorang kaisar ataupun melawan keagungan dari binatang suci legendaris adalah hal yang mustahil. Jantung Sima Gui berdegup dengan kencang dan membuatnya berlutut, gumpalan cahaya keluar dari dalam tubuhnya dan berubah menjadi sosok jiwa seorang iblis dengan dua tanduk. Tuan yang terhormat Kaisar Darah. Bawahan yang tidak berguna ini memberi salam. Kata Sima Gui yang berlutut dengan hormat. Xiao Yuan cukup terkejut dengan kemunculan pecahan jiwa Kaisar Darah ini, namun Kaisar Darah hanya memperhatikannya seperti semut dan melihat ke arah Bing. Bing tersenyum dan berkata, "Ho, hanya sebuah pecahan jiwa, ini tidak akan menyenangkan sama sekali. Kenapa kau tidak datang dengan tubuh aslimu saja? Aku mengaku bahwa dengan kekuatanku yang sekarang aku bukanlah lawanmu dan tidak sebaik Kaisar Bintang. Tapi aku akan membuat penawaran. Jangan ikut campur masalah ini dan biarkan aku membunuhnya, apa yang dia berikan kepadamu aku juga bisa melakukannya." Kata Kaisar Darah dengan tegas.
Xiao Yuan mendengus dengan marah dan berkata, hahaha. Ini menggelikan. Seorang yang disebut sebagai kekuatan terbaik di wilayah leluhur sangat takut denganku. Apakah kau sangat takut kehilangan posisimu itu? Tenang saja. Aku tidak akan merebutnya darimu melainkan aku akan membunuhmu nanti ketika waktunya tiba aku menjadi kaisar kelima. Kau harus tahu tempatmu. Begini saja. Berikan liontin emas kaisar perang kepadaku, aku akan melupakan semua penghinaan ini dan berjanji tidak akan berkonflik denganmu. Kata kaisar darah dengan santai. Dari mana kau tahu tentang kegunaan liontin emas miliknya? Bahkan kaisar yang sekarang aku takut mereka tidak memiliki pengetahuan apapun tentang liontin emas itu. Teriak Bing dengan penasaran dan Xiao Yuan juga sangat setuju dengannya. Kalian tidak perlu tahu. Pastinya aku tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkannya. Kau ingin menantangku dan faktanya kau tidak akan mampu, hanya kaisar bergelar yang bisa bertarung dengan kaisar lainnya. Bahkan jika kau memiliki dao kaisar perang hukum pertempuran surga, kau masih bukan lawanku. Kaisar darah melanjutkan, prinsip wilayah leluhur memang ada 5 dan seharusnya memang ada 5 kaisar bergelar, tapi salah satu prinsip sudah menghilang dan apakah kau pikir dirimu bisa menjadi kaisar bergelar yang kelima? Sungguh pernyataan yang sangat konyol. Bagaimana jika aku mengatakan iya? Prinsip wilayah leluhur sekarang berada di tanganku. Kata Xiao Yuan dengan dingin. Episode sebelumnya. Bab 479 Kedatangan Bing. Episode berikutnya. Bab 481 Pertarungan Final.